Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat di edisi hari Senin tanggal 7 September 2020. Teman-teman redaksi Buletin Jawa Timur hari ini telah menyiapkan serangkaian informasi yang kami update dari beberapa lembaga penyiaran publik lokal, radio, kabupaten, dan kota di Jawa Timur. Saya Wisnu Dermawan. Awal perjumpaan kita, sahabat akan saya ajak menuju Kabupaten Sidoarjo. Rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo menyampaikan kabar tentang Bawaslu Kabupaten Sidoarjo beri perhatian serius pada kampanye melalui sosial media saat waktu pelaksanaan kampanye nanti. Sahabat, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berupaya memantapkan pengawasan selama proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo pada Rabu 9 Desember 2020 nanti. Satu di antaranya memaksimalkan pengawasan kampanye di sejumlah sosial media. Haidar Munjid, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada Suara Sidoarjo Rabu kemarin menyampaikan untuk kampanye terbuka wajib memenuhi protokol kesehatan. Sementara yang melalui media massa atau sosmed, akun yang akan melakukan kampanye harus dilaporkan dan terverifikasi. Pada masa pandemi ini untuk kampanye, proses kampanye itu memang dianjurkan untuk dengan menggunakan aplikasi atau media sosial itu dengan virtual. Bawaslu akan memberikan perhatian serius, juga akan melakukan kerjasama MOU dengan Dinas Kominfo Pemkab Sidoarjo untuk melakukan pengawasan kampanye di sosial media. Hal ini diperlukan supaya kampanye di sosial media tetap termonitor. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Dari Kabupaten Sidoarjo kita menuju Kabupaten Ngawi. Akmal Mustafa dari Suara Ngawi membawa kabar peserta Pilkada Ngawi wajib menyantumkan hasil swab saat pendaftar ke KPU. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi mewajibkan bakal pasangan calon atau Bapaslon yang akan mendaftar menjadi peserta Pilkada Serentak 2020 menyertakan hasil tes swab sebagai syarat pencalonan. Darsono, Komisioner KPU Kabupaten Ngawi mengatakan, setiap bakal pasangan calon wajib melampirkan hasil pemeriksaan uji swab atau PCR seperti yang telah diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Kelanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Selain persyaratan wajib tes swab, KPU Kabupaten Ngawi juga membatasi jumlah masa pendukung pada saat tahapan pendaftaran calon peserta Pilkada 2020. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. KPU Kabupaten Tuban fokuskan sosialisasi pilkada via daring. Rekan Ari Agustias Pradya Suara Tuban mengabarkan selengkapnya. KPU Kabupaten Tuban memfokuskan kegiatan sosialisasi pilkada serentak 2020 secara daring. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut SOP pencegahan COVID-19. Komisioner KPU Tuban Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Zakiyah Munawaroh mengatakan, sosialisasi saat ini masih terus berjalan. KPU bekerja sama dengan Diskominfo dan relawan TIK Tuban untuk memaksimalkan sosialisasi secara daring. Sampai saat ini sudah berjalan, kita sudah menggandeng beberapa lembaga, sudah di radio, sudah di beberapa komunitas sudah terlaksana. Ini kita nanti akan bekerjasama dengan Diskominfo berkaitan dengan juga dengan relawan TIK. Jadi nanti kita akan maksimalkan di online, misalkan kayak sekolah demokrasi dan seterusnya. Ditambahkan sosialisasi secara daring bisa dilakukan melalui pertemuan daring dan sekolah demokrasi daring. Meski demikian, sosialisasi secara tatap muka juga tetap dilakukan meskipun tidak semasif sebelumnya. Sosialisasi secara tatap muka hanya dilakukan di tempat-tempat yang tidak menimbulkan kerumunan dengan memaksimalkan peran PPK dan PPS dengan catatan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Ari Agustias Pradya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Sementara itu dari Kabupaten Lumajang, rekan Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang menyampaikan kabar Bupati dan Bunda PAUD serahkan hand sanitizer serta masker bagi guru. Thorikul Haq Bupati Lumajang bersama Nyonya Musfarina Thorik, Bunda PAUD Kabupaten Lumajang menyerahkan hand sanitizer dan masker untuk guru sambang PAUD, TK, dan SD di Aula Panti PKK. Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada ditiadakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Program Guru Sambang menjadi solusi bagi siswa yang kesulitan mendapatkan pembelajaran secara daring atau online yang dikarenakan tidak semua siswa memiliki smartphone maupun paket data.
Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Lumajang terus melakukan berbagai upaya untuk penanganan COVID-19 berjalan optimal. Namun di sisi yang lain, ia juga berharap agar pandemi tidak menjadi penghalang pelayanan prima dari Pemkab Lumajang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Lumajang menerangkan bahwa keberlangsungan program Guru Sambang harus dipastikan berjalan optimal. Di sisi lain, kesehatan guru dan siswa juga harus diperhatikan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita menuju ke Kota Blitar. Rekan Ica Puspita dari Mahardika FM mengabarkan status naik ke zona merah COVID-19 uji coba belajar tatap muka SMA SMK di Kota Blitar akan dihentikan sementara. Santoso, Wali Kota Blitar, dikonfirmasi 3 September 2020 mengatakan status zona merah COVID-19 ini akan berpengaruh terhadap kebijakan pembelajaran tatap muka di beberapa sekolah setingkat SMA. Menurutnya, uji coba pembelajaran yang saat ini tengah berlangsung akan dihentikan sementara sampai status zona Kota Blitar turun ke orange COVID-19. Yang mana sesuai dengan aturan pemerintah provinsi, uji coba ini hanya bisa diikuti oleh daerah yang berstatus zona orange, kuning, dan hijau COVID-19. Tidak hanya itu, perubahan status ke zona merah COVID-19 ini juga memperpanjang masa belajar dari rumah untuk siswa SD hingga SMP. Santoso menegaskan sampai saat ini masih mengacu surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan, yang menyatakan hanya daerah zona kuning dan hijau yang diperbolehkan menerapkan belajar tatap muka. Itu pun harus sesuai izin dan kesepakatan dari orang tua. Nah, ini semakin menambah kerja keras kita, bagaimana kita untuk bisa menurunkan kembali pada status orange. Nah, kemudian nanti tidak ada orange, kalau bisa juga ditingkatkan lagi pada status berikutnya menjadi status kuning. Karena dampaknya dengan status kita yang kembali pada zona merah, maka proses belajar mengajar juga menjadi tertunda lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, Sobat, terdapat 24 lembaga pendidikan di Blitar Raya yang saat ini menerapkan uji coba pembelajaran tatap muka. 9 diantaranya berada di Kota Blitar. Ica Puspita, Mahardika FM. Dari Kabupaten Pasuruan, rekan Sofia Latif, Suara Pasuruan mengabarkan disiplin protokol kesehatan kunci tetap produktif selama pandemi. Dalam agenda rakor dan sosialisasi percepatan penanganan COVID-19, teknis pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 yang dilakukan di kantor Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan hari Kamis pekan lalu, 3 September 2020, Wakil Bupati Pasuruan Kiai Haji Mujib Imron selalu mengingatkan seluruh masyarakat supaya disiplin menerapkan protokol kesehatan sekaligus bisa menerapkan pola hidup sehat. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Sementara itu, informasi berikutnya kita menuju ke Kabupaten Gresik. Rekan Kevin Chandra dari Suara Gresik mengabarkan dengan protokol kesehatan, wisata budaya Gresik tetap bisa digelar. Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Di era new normal, sektor pariwisata dibuka untuk mendukung perekonomian Indonesia, termasuk lewat wisata budaya. Yayu selaku Kepala Bidang Kebudayaan mengatakan bahwa masyarakat boleh menggelar budaya yang sudah ada dengan mematuhi protokol kesehatan. Bukan tidak boleh, sekali lagi bukan tidak boleh, karena peraturan bupati membolehkan dilaksanakan itu dengan tadi yang saya maksudkan, dengan ketentuan penyelenggara harus memenuhi pedoman protokol kesehatan sesuai dengan Perbuk nomor 22 yang turunannya itu adalah keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sesuai dengan Perbuk nomor 22 tahun 2020 terkait masa transisi menuju new normal, diharapkan masyarakat bisa lebih patuh dengan protokol kesehatan agar tidak menambah klaster baru di Kabupaten Gresik. Di situ nanti teman-teman budayawan yang ingin melaksanakan kegiatan, mereka bisa melihat itu. Apa saja sih yang harus mereka laksanakan sehingga ini untuk aman bagi mereka, yang penting juga aman bagi masyarakat. Kami ingin memonitoring apakah benar penyelenggara itu benar-benar mereka mengikuti protokol kesehatan. Itu yang harus kami pantau. Saya Kevin Chandra dari Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk, rekan Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk melaporkan 0,5 miliar rupiah untuk perbaikan jalan rusak di Ngepung.
Perbaikan jalan di desa paling ujung utara Kecamatan Lengkong belum juga tuntas. Dan di tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR kembali menggelontor dana lebih dari 0,5 miliar rupiah untuk perbaikan infrastruktur jalan di tempat tersebut. Kepala Dinas PUPR Nganjuk Gunawan Widagdo mengatakan di tahun 2020 Pemkab menganggarkan 584,28 juta rupiah untuk perbaikan jalan di tempat tersebut dengan anggaran bersumber dari dana insentif daerah atau DID. Dana akan digunakan untuk perbaikan jalan mulai dari desa pinggir hingga desa Ngepung, Kecamatan Lengkong. Awal bulan September, menurut Gunawan, lelang proyek sudah selesai. Dan pemenang lelang CV Tirta Utara yang berkantor di desa Balong Rejo, Brebek akan mengerjakan proyek senilai 496,61 juta rupiah dan sudah masuk tahap penandatangan kontrak. Ditargetkan proyek perbaikan jalan dimulai bulan ini. Dari Agustin Merkawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Sementara itu dari Kabupaten Blitar, rekan Ninda Alivia dari Persada FM Blitar mengabarkan, hingga Agustus 2020 jumlah pemohon izin PRT di Kabupaten Blitar mencapai ratusan. Di tengah pandemi COVID-19 tetap ada masyarakat Kabupaten Blitar yang mengajukan izin produk industri rumah tangga atau PIRT. Meski tidak banyak seperti tahun-tahun sebelumnya, namun hingga Agustus 2020 jumlahnya mencapai ratusan. Demikian dikatakan Kasih Farmasi yang Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Ragawanti Dewi yang menjelaskan hingga kini jumlah pemohon izin PIRT baru mencapai 90-100 orang. Sementara itu ada beberapa item terkait permohonan izin. Di antaranya pemohon baru, artinya benar-benar belum mempunyai produk dan mengajukan nomor PIRT baru. Kemudian masyarakat yang sudah mempunyai produk dan ingin memperpanjang izinnya. Yang terakhir masyarakat yang mempunyai produk namun mengajukan tambahan produk baru. Untuk pengurusan izin tambahan produk baru sudah dipermudah, di mana tidak perlu mengurus dari awal, melainkan tinggal memperpanjang sesuai dengan produk yang dimiliki sebelumnya. Untuk pemohon PIRT sendiri, kita kan ada 2 item. Yang pertama itu untuk pemohon baru. Ya, dia memang baru benar-benar dia belum punya produk. Dia benar-benar mengajukan untuk nomor PIRT baru, belum punya usaha produk UMKM sama sekali. Ragawanti menambahkan hingga kini jumlah keseluruhan produk olahan yang mayoritas adalah makanan ringan yang mempunyai izin PIRT sekitar 1.800. Untuk pemohon baru saat ini tidak perlu datang langsung ke Dinkes, melainkan ada petugas sendiri di Puskesmas. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Rekan Mega Kristi RGR Tulungagung membawa kabar pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan prosesi adat labuh laut Pantai Popoh. Masyarakat nelayan Pantai Popoh di Desa Pesoli, Kecamatan Besuki, melaksanakan prosesi adat labuh laut tahun 2020 yang dilaksanakan di tempat pelelangan ikan TPI Popoh. Acara dihadiri oleh Bupati Tulungagung, Kasdim 0807 Tulungagung, perwakilan Polres Tulungagung, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Forkopimcap Besuki, dan Kades Besole Kecamatan Besuki. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birawa MM menyampaikan, kegiatan labuh laut ini adalah budaya para leluhur yang telah dilaksanakan secara turun-temurun yang dilaksanakan setahun sekali, sebagai ungkapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus sebagai permohonan dan harapan agar di masa yang akan datang, para nelayan serta masyarakat Tulungagung khususnya masyarakat Desa Besole, Kecamatan Besuki bisa lebih baik lagi dan mendapatkan hasil laut yang berlimpah. Prosesi adat labuh laut ini harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan karena semua masih dalam pandemi COVID-19. Bupati mengajak kepada hadirin sekalian untuk sama-sama berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Tulungagung tetap kondusif, ayem, tentrem, mulya lan tinoto, serta aman terhindar dari segala mara bahaya serta semakin sejahtera. Saya Mega Kristi 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Kabupaten Tulungagung kita beranjak menuju Kabupaten Pamekasan. Rekan Kholik Maulidi Ralita FM menyampaikan kabar Bupati Pamekasan resmi open kick-off sensus penduduk tahun 2020. Bupati Pamekasan berutama resmi buka kick-off sensus penduduk tahun 2020 yang digelar di Mandep Agung Pendopo Ronggo Sukawati yang juga dihadiri oleh Kepala BPS Pamekasan Diki Haryadi, Wakapolres Pamekasan Kompol Muh Asrori Kadafi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan Esbil Fausan, dan sejumlah petugas sensus penduduk se-Pamekasan. Orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam ini menyampaikan, mudah-mudahan para petugas sensus penduduk yang telah terpilih dapat diberikan kesehatan, sehingga dapat menjalankan kewajibannya mendapatkan data yang akurat dan valid. Menurut Bupati Badrut, data merupakan suatu komponen luar biasa yang sangat dibutuhkan, sebab pemerintah tidak akan bisa bekerja luar biasa tanpa data. Dengan data yang akurat, serta dengan sistem yang bagus, pemerintah dapat bekerja maksimal dan dapat menjadi luar biasa lagi.
sensus penduduk tahun 2020 di Kabupaten Pamekasan bersama dengan Gubernur. Mudah-mudahan sesuai dengan doanya Gubernur, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan saya, keinginan Presiden Indonesia memiliki satu data bisa tercapai dengan baik. Diki Haryadi sebagai Kepala BPS Pamekasan mengatakan, rentang waktu sensus penduduk ini selama 1 bulan yang dimulai dari tanggal 1 sampai 30 September. Namun, puncak sensus kependudukan tersebut akan berakhir pada tanggal 15 September 2020. Diki menambahkan, petugas sensus penduduk tahun 2020 ini sebanyak 748 orang dari 13 kecamatan. Di antaranya merupakan 60 orang sebagai koordinator statistik kecamatan, dan ketika petugas sensus penduduk turun ke lapangan dibantu juga oleh kepala dusun serta pengurus RT RW. Untuk sensus penduduk September 2020 itu mulainya tanggal 1 sampai 30 September. Teman-teman petugas sensus ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Tapi rentang waktunya sensus penduduk itu 1 sampai 30 September 2020. 1 bulan rentang waktunya. Nanti tanggal 15 September itu adalah momen tallying atau tanggal sensus penduduknya. Ya, jadi pada tanggal 15 September itu nanti tidak boleh ada yang terlewat. Holik Molidi, Realita FM Pamekasan. Dan informasi terakhir sahabat dari Kota Probolinggo, rekan Vivi Agustiani dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan 8 bayi lahir di hari jadi Kota Probolinggo. 8 bayi lahir pada tanggal 4 September 2020, tepat di hari jadi Kota Probolinggo ke-661. Sesuai agenda rangkaian hari jadi, Sabtu siang lalu, Wali Kota Hadi Zainal Abidin bersama Ketua TPPKK Aminah Hadi Zainal Abidin sambang ke para bayi yang baru berusia 1 hari tersebut. 8 bayi, 5 berjenis kelamin perempuan, dan 3 lainnya berjenis kelamin laki-laki dilahirkan di waktu yang berbeda. 4 dari 8 bayi masih dirawat di RSIA Muhammadiyah, sedangkan 1 bayi di BPM, dan 3 bayi lainnya sudah berada di rumah masing-masing. Wali Kota Habib Hadi memanjatkan doa untuk ke-8 bayi yang lahir di tanggal tepat di hari jadi Kota Probolinggo tersebut. Semoga kelak menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan sehat selalu. Pada kesempatan tilik bayi tersebut, Wali Kota juga menyerahkan berkas kependudukan berupa kartu induk anak atau KIA, akte kelahiran dan kartu keluarga atau KK perubahan. Hadiah bingkisan pun diberikan untuk bayi yang lahir di hari istimewa bagi warga Kota Probolinggo ini. Melalui kegiatan tersebut, Wali Kota juga mensosialisasikan bahwa kepengurusan administrasi kependudukan di Kota Probolinggo gratis dan cepat. Ini adalah komitmen dari pemerintah kota untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio, Kabupaten, dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Senin 7 September 2020 telah kami hadirkan. Saya Wisnu Dermawan undur diri, selamat beraktivitas. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.